Halo, Assalamualaikum, balik lagi sama gue Alki Vera. Dari kemarin-kemarin kesibukan gue gak ada habis-habisnya. Dan hari ini gue akan ngerjain video-video yang udah dari kemarin-kemarin kalian kepengen, Mbak Vera kapan bikin video yang ini, kapan bikin video yang ini. Dan insya Allah mudah-mudahan hari ini selesai semuanya. Video pertama mengenai menteri apa saja yang ada baiknya secepatnya di reshuffle. Seperti udah gue survei dari akun gue dan beberapa DM juga yang masuk, gue akan masukin kementerian yang menjadi ranking nomor 1 yang minta di reshuffle sama beberapa teman-teman netizen. Nomor 1, Kementerian Agama. Gebrakannya saat pertama, saya bukan Menteri Agama Islam. Pada kenyataannya sudah banyak sekali kekecewaan yang terus-menerus harus dirasakan mereka minoritas di saat Anda mulai bekerja. Beberapa kejadian, jujur aja awalnya sempat berharap loh Pak, dari seorang angkatan bisa merubah urusan toleransi dan intoleransi yang terjadi di negara kita belakangan ini. Tapi ternyata. Jadi sekali lagi, Kementerian Agama masuk ranking nomor 1. Ranking nomor 2 diduduki oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin mau bilang apa lagi ya, dalam keadaan yang seperti ini, semua orang pasti akan capek, semua orang pasti akan berusaha keras, tapi tetap aja dari masyarakatnya juga emang banyak yang dablek. Dan yang namanya di sini yang namanya ketegasan seorang atasan diperlukan untuk memutuskan hal-hal apa saja yang secepatnya dikerjakan. Kemudian kita masuk ke ranking ketiga. Ranking ketiga masuk ke mana? Ranking ketiga masuk ke Kominfo. Kenapa Kominfo? Kominfo, orang yang bisa menjegal semua informasi-informasi, pada kenyataannya mana informasi-informasi hoax masih terus nyebar begitu saja. Dan seperti gak ada apa-apa mereka. Nyantai aja. Capek. Mau sampai kapan Indonesia terus-terusan dibikin ribut lagi. Kemudian setelah itu, kalau gue sih jujur aja, yang ini gue pengen masukin dalam ranking ketiga ya kalau bagi gue. Ranking kedua atau ranking ketiga deh. KKP. Wow. Pada masa kampanye, Pak Prabowo bilang, saya akan memikirkan kepentingan rakyat kecil. Pada kenyataannya, Pak, ini orang Anda. Bibit lobster diekspor begitu keluar. Yang dapat ini, pengusaha-pengusaha. Padahal bibit-bibit lobster tersebut, kalau dibiarkan begitu saja, begitu besar, nantinya akan dapat para nelayan kecil. Para nelayan bisa mengambil dan menjualnya kepada restoran-restoran besar dan akan mendapatkan pendapatan yang bagus untuk mereka. Pada kenyataannya, hal-hal tersebut diserahkan kepada perusahaan-perusahaan besar. Di antaranya adalah PT Samudra Bahari Sukses, PT Natuna Primakultur, PT Royal Samudra Nusantara, PT Graha Foods Indo-Pasifik, PT Aquantic 2 Lautan Rezeki, CV Setia Widata, PT Agro Industri Nasional, PT Alam Laut Agung, PT Gerbang Lobster Nusantara, PT Global Samudra Makmur, PT Sinar Alam Berkilau, PT Wiratama Mitra Mulia, UD Bali Sukses Mandiri, UD Samudra Jaya, PT Elok Monica Group, CV Sinar Lombok, PT Bahtera Damai Internasional, PT Indotama Putra Wahana, PT Tania Asia Marina, CV Nusantara Berseri, PT Pelangi Maritim Jaya, PT Maradeka Karya Semesta, PT Samudra Mentari Cemerlang, PT Rama Putra Farm, PT Kreasi Bahari Mandiri. Dan yang lucunya lagi, gue dapat hal yang satu ini. Sebentar ya. Dan gue dapetin yang satu ini, majalah Tempo menyatakan ada Fahri Hamzah dan Hasim Jojo Hadikusumo di balik perusahaan yang menjadi eksportir benih lobster. Cucuk meong. Kemudian siapa lagi Mbak? Kalau gue bilang sih gue mau tambahin ke Kemenpar ya. Belum ada gebrakannya tuh. Emang sih sekarang lagi dalam keadaan COVID. Nggak ada cara-cara lain.
untuk bikin gebrakan-gebrakan di pariwisata. Sudah mulai new normal, ayo Pak, gerak lagi secepatnya. Gerak cepat, gak usah nunggu lama-lama. Gerak, belanja, gerak, belanja. Jangan biarkan inflasi terjadi di Indonesia. Karena itu mau mereka. Dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan COVID, apa saja sih yang bisa dibelanjakan Kemenpar kalau memang untuk sementara waktu tidak bisa bergerak apa-apa di bagian usaha? Bapak, banyak pekerja pariwisata yang benar-benar lost job saat ini. Dari supir, guide, dan lain-lain. Data mereka yang nama-namanya resmi dan dicek lagi apakah tidak bisa beri bantuan ke sana. Paling tidak, belanjakan duit, jangan sampai terjadi inflasi. Terus ada beberapa menteri yang jujur aja kalau ini sih kalau gue bilang gak perlu sampai di reshuffle. Dikasih colekan sedikit, colekan manis. Karena apa? Kalau gue bilang saya emang udah SOS negara kita. Sama urusan yang namanya moral. Saya pernah live bareng sama Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD, saya tunggu janjinya, katanya akan segera mempercepat pelajaran PMP, penataran P4. Kenapa saya rasa penataran P4 lebih harus cepat lagi dilakukan di Indonesia? Dari setiap tingkat sekolahan, SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan, bahkan tingkat kuliah, bahkan ke pegawai negeri. Kita nggak bisa munafik, terlalu banyak orang yang terkontaminasi. Mengatasnamakan agama, ujung-ujungannya cuma jadi keributan doangan. Dan itu sudah berkali-kali. Menteri Pendidikannya kemana? Cuma bisa menghapus ujian nasional. Jepang sama Korea yang negara istilahnya sudah di atas kita aja masih pakai ujian nasional, Pak. Ayo deh. Come on. Bikin lagi gebrakan negara kita. Apa nih yang SOS sekarang? Apa yang harus segera dilakukan? Apa yang harus segera dijalankan? Pelajaran PMP. Pendidikan budi pekerti. Penataran P4. Come on, dimulai. Jangan tunggu nanti, tunggu COVID selesai, nanti tunggu COVID. Kenapa nggak mulai dari sekarang? Why? Ayo deh. Terus ada satu lagi, Bapak Yasona Lawli. Bapak pernah saya masukkan ke dalam salah satu good people dalam video saya waktu masa kampanye. Karena saya berharap uang yang di Swiss cepat benar-benar bisa dicairkan untuk keperluan di negara kita. MOU yang dilakukan di negara Swiss saat itu menyatakan Februari sudah mulai bisa dijalankan. Ya memang terjegal saat itu sama kasus COVID karena Eropa sudah mulai masuk duluan COVID di sana baru masuk ke negara kita. Tetapi paling tidak urusan seperti ini kan bisa dilakukan secara online. Apakah sesulit itu? Bagaimana caranya lagi supaya bisa dilakukan lebih cepat lagi dan cepat kembali uang-uang yang seharusnya menjadi APBN negara dan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Bukan kepentingan nanti orang-orang yang sudah ikutan tanda tangan. Ingat itu ya. Sampai di sini aja hari ini. Oh iya Pak Yasona Lawli. Apakah para koruptor yang ada di lapas masih ada diam-diam di sana? Jangan-jangan lagi asik main golf. Assalamualaikum.